Hujan menjadi hal yang biasa di sini karena dataran tinggi, curah hujan tinggi. Maka dikenal hanya ada 2 musim di sini, hujan dan musim hujan sekali yang berarti sangat-sangat deras. Nah, sekarang saat ini kita tepat di depan terowongan Ali Budiarjo yang merupakan pintu utama untuk masuk ke dalam blok-blok tambang bawah tanah. Kita masuk. Panjang terowongan tambang bawah tanah total sudah mencapai 500 km. Bentuknya melingkar. Jika ditarik garis lurus, maka panjangnya sama dengan jarak Jakarta hingga Solo, Jawa Tengah. Seperti inilah suasana di dalam terowongan tambang bawah tanah. Kita menuju ke tambang di MLZ, itu 7 kilo dari pintu masuk tadi. Cadangan emas di bawah tanah ini terbagi dalam 5 lokasi tambang. Namun saat ini baru ada 2 tambang yang sudah berproduksi, yakni tambang DOZ dan Big Gosan. Dingin, ini bisa 15 derajat Celcius, kemudian juga bagaikan labirin karena banyak sekali persimpangan dan setiap lorong atau jalan dan gua ini saling berhubungan, bahkan menghubungkan dari satu blok tambang ke blok tambang yang lain. Berada jauh di dalam gua bawah tanah membuat oksigen untuk bernafas semakin tipis. Bagaimana menjaga udara itu bisa tetap masuk dan keluar? Ya, di underground ini kita memasang ventilasi buatan dengan kapasitas yang besar, sekitar 22.000 kW. Ya, itu akan mencuplai udara dan menjaga kualitas udara di underground. Kita punya alat untuk mengukur kualitas udara. Nah, kalau kita lihat di daerah ini, angkanya 21. Jadi kualitas udara di sini Sudah cukup. memadai. Kami masuk ke sebuah lorong mendekati pekerja yang sedang melakukan pengeboran. Nah, ini dia para tikus-tikus tanah yang sebenarnya alias penambang di bawah tanah. Sudah berapa tahun di sini bekerja di bawah tanah? Berjalan 5 tahun. 5 tahun. Nah, sehari berapa jam kerja? Dari jam 6 sampai jam 4. Wah, berarti itu hanya beberapa menit saja kena sinar matahari, Pak. Ya, memang. Itu sudah resiko pekerja di sini. Terus bagaimana dengan keluarga? Tahu Bapak kerja di sini yang di bawah tanah, nggak khawatir? Ya, khawatir pasti ada namanya keluarga. Nah, kalau kita kan orang beragama ya, sebelum bekerja, berdoa apa itu sudah khawatir. Batuan biji yang sudah diruntuhkan kemudian siap diangkut menuju proses pengolahan. Nah, di belakang saya ini adalah drop point. Ini tempat yang ditambang dengan diledakkan. Hasilnya adalah batu-batu seperti ini. Namun, yang lucu adalah justru yang berwarna emas ini ternyata tidak mengandung emas. Mereka sebutnya pengotor. Dalam bahasa Yunani-nya kirit. Sedangkan warna-warna biru inilah yang high grade, yang ditambang, yang hasil yang bisa dijual. Karena juga mengandung tembaga dan juga emas. Bornit. Untuk mendapatkan biji tambang dilakukan dengan cara peledakan. Saat peledakan, lokasi harus steril. Jadi para miner pada saat jam istirahat ini mereka makan dan pada saat itu juga dilakukan peledakan. Saat jam makan, pekerja tidak perlu keluar terowongan karena di bawah tanah juga terdapat ruang makan prasmanan. Menu yang disajikan sangat bergizi dan rata-rata pekerja makan dengan porsi besar. Sebagai pendatang aja yang tidak bekerja, saya butuh makanan banyak. Apalagi kalau penambang-penambang sejati seperti ini. Jadi kalau porsinya luar biasa. Karena sesuai kebutuhan stamina. Mari makan. Mari. Mari. Oh enak.